Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa teman-teman sudah bisa memiliki edisi terbaru yang sudah diperbaharui untuk harganya. Insya Allah makin murah lagi gitu ya. Untuk yang ingin memiliki merchandise dari Persib Bandung Official itu bisa di layar kanan, kalau di saya kanan, kalau di teman-teman kiri bawah gitu ya. Di kiri bawah silahkan diklik produk-produknya, bisa dilihat di situ ada player issue, lalu juga ada untuk supporter edition, lalu juga mungkin teman-teman butuh jaket, ada celana panjang, ada juga kaos kaki dan beberapa item lainnya gitu ya, sampai dengan gantungan kunci pun ada teman-teman. Dan bukan hanya dari official Persib Bandung saja, ada dari beberapa teman yang memang UMKM-nya kita masukkan di sini gitu ya. Jadi mangga saja, semakin banyak pilihan, semakin banyak kita juga semakin enak gitu ya untuk mendukung Persib Bandung menggunakan jersey ataupun ya syal kebanggaan gitu teman-teman. Mangga itu mah telangkung, mangga di Parios Bilih Aya Nu Mirah, langsung di check out. Nah ini juga teman-teman untuk yang sedang rame juga di media sosial, yang mana yang bobotoh menyerang gitu ya, atau yang lebih sederhananya Boboto memang sedang mengkritisi atau mengingatkan mengenai beberapa pemain Persib Bandung yang mendapatkan nilai minus di laga tadi malam menghadapi Persebaya Surabaya. Di antaranya ada Hen Herdiana dan juga ada Kakang Rudianto. Apakah memang ya kedua pemain ini titik lemah Persib Bandung yang harus dibenahi musim depan, ataukah memang ada sektor lain yang memang harus dibenahi? Nah ini kita coba fokus dulu saja di video malam hari ini biar teman-teman juga tidak kesana kesini gitu ya, bahasnya yang malah menjurus ke hal-hal yang dulu-dulu. Jadi sekarang kita bahas yang saat ini saja dan untuk masa depan gitu teman-teman, yang lebih enakennya. Jadi jangan yang dulu-dulu mah atos weda atos gitunya, atos liwat waktunya juga. Jadi kita untuk yang masa depan dan kebaikan Persib di masa yang akan datang. Baik, ini teman-teman, yang pertama ini ada tambahan dari Coach Bojan Hodak mengatakan bahwa untuk beberapa yang disebutkan tadi namanya kurang perform atau di underperform, katakanlah Kakang Rudianto. Nah ini ya memang Bojan Hodak sendiri mengatakan di babak pertama ini dia berhasil menutup Bruno Moreira, kata Bojan itu. Tapi kalau untuk di babak kedua energi dari Kakang Rudianto ini habis. Ternyata apakah itu memang pengaruh hari pertama puasa atau bagaimana? Tapi menurut Bojan Hodak dirinya ingin setidaknya menarik Kakang sebetulnya, namun karena dia juga berpikir harus mencetak gol, harus lebih lebih ofensif lagi, sehingga yang dikorbankan pemain lain, yaitu ya memasukkan legion asing kasta dengan mengganti Mendoza gitu ya. Jadi ya Kakang tetap dipertahankan hingga akhir laga, karena mau tidak mau hitung-hitungannya ini tentu saja pelatih dan asistennya ini memang sudah berbicara gitu ya, sudah menentukan. Jadi bukan hanya Bojan Hodak saja, tapi secara keseluruhan menurut Bojan Hodak apapun itu hasilnya memang kita kalah, kita juga memang tidak bermain baik, dan silahkan salahkan saya menurut Bojan Hodak begitu. Namun ini juga dibantu oleh Coach Pasos nih. Jadi Luis Pasos mengatakan untuk pemilihan penjaga gawang kenapa Seva yang masuk. Nah ini juga atas inisiatif saya, katanya setelah berbicara dengan Bojan Hodak, yang pantas jika memang melakukan pergantian untuk sektor penjaga gawang ya Seva, karena kan Teja sedang cedera teman-teman. Jadi ada juga mungkin boboto yang belum tahu gitu ya, untuk Teja Pakualam cedera sehingga tidak dibawa ke Surabaya. Yang tidak diajak Teja Pakualam dan juga untuk Beckham Putra gitu ya, karena ya
apa ya, disanksi atas selebrasi gitu. Nah ini kalau untuk sektor penjaga gawang, jadi jangan salahkan 100% ke Bojan Hodak, kata Pasos begitu. Jadi saya juga bertanggung jawab atas masuknya Seva, karena saya yang melatih dia, saya juga yang tahu kemampuan dia, makanya saya yang suruh masuk gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah, ini pelatih-pelatih memang kompak dan juga saling mengcover gitu, tidak saling menyalahkan seperti yang udah gitu ya teman-teman. Baik, ini untuk satu pemain dari Kakang yang memang di Bojan Hodak sendiri mengatakan kurang permainannya, tapi ingat di babak kedua ya, di babak pertama plus Kakang Rudianto mendapat nilai plus ini karena berhasil ya menjaga salah satu sayap terbaik di Indonesia katanya, yaitu Bruno Moreira. Namun di babak kedua ya memang agak kedodoran lah, entah itu karena puasa atau memang ya kondisi tubuhnya sedang menurun kata Bojan gitu ya. Lalu bergerak lagi ke pemain yang lainnya. Kalau untuk yang hand-hand, nah ini untuk hand-hand kenapa dikasih kesempatan, justru ini teman-teman kesempatan terakhir hand-hand gitu ya, makanya kenapa selalu dipasang, kenapa ini kenapa itu, karena mau tidak mau kan kita juga sering bilang di medsos bahwa ayo dong mana untuk yang lokal pride-nya gitu ya, orang Jawa Baratnya mana lah. Ini kan hand-hand memang lahir di Jawa Barat, besar di Jawa Barat gitu ya, membela Persib Bandung sudah pas sebetulnya. Namun ya untuk kemajuannya ini juga kita memang harus ada evaluasi, apakah memang Bojan Hodak melihat itu ya, kalau memang ini dipertahankan di Persib Bandung karena lokal pride, ya harus nunjukin dong kualitasnya, bukan hanya kepada tim tapi untuk ke masyarakat Jawa Barat, khususnya kepada bobotoh gitu. Jadi Bojan Hodak sengaja memasang terus karena biar meyakinkan apakah ini memang di sektor hand-hand ini kita perlu ada pengembangan musim depan atau tidak gitu. Nah ini juga teman-teman harus nangkep ke arah sana gitu ya, bukan hanya aduh main ya goreng, kamari main goreng, kamari ya kurang. Nah ini ya ada sesuatu yang memang dipersiapkan Bojan Hodak untuk musim depan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau untuk Kakang ya bisa jadi ini Mbak ya, walaupun masih tetap ada kontrak di Persib Bandung hingga 2026, namun setidaknya Bayangkara FC kan naik peringkat ke Liga 1 musim depan dan akan memanggil katanya pemain-pemain yang berstatus sebagai anggota polisi, termasuk Kakang Rudianto. Namun ya sekali lagi pihak Bayangkara menyatakan bahwa kalau memang Kakang mau atau pemain-pemain yang lain mau yang berstatus sebagai anggota polisi, maka akan kita bicarakan dengan pemilik klubnya. Tapi kalau memang ingin bertahan di klubnya ya mangga gitu ya, tapi ya ada syaratnya, seluruh pemain yang mempunyai profesi sebagai anggota kepolisian harus setor kapan terakhir kontraknya. Jadi setiap pemain yang beranggotakan polisi harus ngasih tahu ke Bayangkara FC kapan kontraknya berakhir katanya, dan segala detail-detailnya lah diminta ini teman-teman. Jadi ya biar mereka tahu oh ini habisnya sekian, kalau ditebus kontraknya sekian, mungkin ya kalau dipinjam kontraknya sekian dan lain sebagainya. Jadi ini ya begitulah resiko sebagai seorang pemain dan juga apa ya ASN gitu ya teman-teman. Ya itulah, mangga dicermati sendiri saja kalau memang Kakang akhirnya diambil hand-hand di situ. Nah inilah perlunya Bojan Hodak juga mikir ke depan gitu ya, perlu nggak nambah atau tidak, ataukah ada pemain asing yang kemarin kita sebut-sebut di bursa transfer masuk ke Persib Bandung, bisa jadi teman-teman. Tapi itu masih lama lah, di bursa transfer saja kita bahasnya gitu ya. Nah ini lanjut lagi teman-teman, jadi apakah memang teman-teman bobotoh ini menerima atau tidak jika memang ada skema pemain-pemain muda yang mana sudah diinginkan oleh manajemen juga. Nah ini masuk ke segmen kedua, teman-teman juga masih ada yang nanya gitu ya, bobotoh di luar sana banyak yang nanya, Kang kenapa bahas pemain untuk musim depan, kenapa ini kenapa itu, takutnya mempengaruhi performa pemain. Itu tidak teman-teman, saya yakinkan. Jadi bukan dari media justru yang memblow up ini justru dari manajemen Persib sendiri dan dari Bojan Hodak gitu ya. Jadi manajemen Persib sendiri, bahkan bos besarnya ini Pak Glenn Sugita sendiri yang berbicara dalam 3-5 tahun di Persib Bandung isinya tidak akan lebih katanya dari usia 30 tahunan. Jadi
kurang dari 30 kalau bisa. Nah, ini proyek jangka panjang memang. Jadi kalaupun musim depan ada yang di efisiensi usia gitu ya. Nah, ini tidak semuanya dikurangi. Katakanlah beberapa pemain yang lebih dari 30 tahun musim ini yang ada di Persib gitu ya, lebih dari 30 tahun, dan beberapa diantaranya pun kontraknya akan habis atau memang sudah habis gitu ya dan belum diperpanjang. Nah, ini kan apakah semuanya yang berusia di atas 30 tahun ini akan diberhentikan atau akan diganti? Nah, ini wewenang dari Bojan Hodak, tapi setidaknya akan ada teman-teman, akan ada yang dipensiunkan, lalu ada yang di transfer ke klub lain mungkin gitu ya, atau ya setidaknya memang harus ada pengurangan. Nah, ini sudah ditegaskan sendiri oleh Bojan Hodak bahwa ya sesuai dengan kebutuhan manajemen yang ingin mengefisiensikan usia. Ya, Bojan Hodak juga mengatakan dari kemarin kan ada pemain bintang, pemain andalan Persib Bandung yang mungkin tidak memperpanjang kontraknya karena ya pertama minta naik gaji, atau yang kedua efisiensi usia tadi teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan, dia nantinya pergi karena klub lain menawarkan kontrak lebih besar dan juga gaji lebih besar, dan ditambah juga memang kontrak dia di Persib Bandung sudah habis musim ini gitu ya. Itu pertama. Faktor yang kedua, usia. Walaupun dia memang masih ada kontrak di Persib Bandung, tapi kalau usianya memang yang masuk dalam kategori harus dikurangi, ya otomatis dia juga akan terkena efisiensi usia gitu ya teman-teman. Jadi ini sekali lagi bukan dari media, namun dari bos besar Persib Bandung, dari manajemen, dan dari Bojan Hodak juga yang memang sudah mengatakan, dan semua pemain sudah tahu. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa pemain Persib saat ini sudah tahu bahwa musim depan akan ada kerangka tim yang baru gitu ya. Jadi ya mereka saat ini sedang mati-matian menjaga performanya agar bermain baik untuk Persib Bandung. Namun ya saya juga nggak tahu ya, namanya pemain mungkin di bawah performanya atau memang sedang ada pikiran yang lain atau bagaimana. Nah, ini yang kurang tahu teman-teman. Jadi itu masing-masing isi dari hati pemain itu berbeda. Yang penting Bojan Hodak dan manajemen sudah bersinergi, katanya sudah akan oke. Musim depan kita akan mengefisiensikan usia pemain dari Persib Bandung biar tidak dianggap pemain yang tua-tua gitu ya ada di Persib Bandung gitu teman-teman. Nah, terakhir ini ada kabar yang mungkin menyenangkan sebetulnya, tapi sayang tidak menggembirakan hasilnya. Jadi kemarin seandainya, jadi David Da Silva ini mengatakan setiap dia mencetak gol katanya, atau ada umpan atau ada assist dari pemain lokal, maka saya akan kasih dia bonus setiap saya mencetak gol. Nah, ini memang dari musim kemarin juga dia mengatakan gitu ya. Bahkan sudah terang-terangan musim kemarin DDS mengatakan kalau saya dikasih assist siapapun itu saya kasih bonus 3 juta. Jadi 1 gol 3 juta teman-teman, lumayan. Nah, ini kemarin juga ada beberapa yang tidak dilakukan oleh pemain Persib Bandung, diantaranya selebrasi dan juga untuk bonus dari DDS. Jadi DDS karena tidak mencetak gol dan juga tidak ada assist yang memberikan ke dia, sehingga ya mungkin di laga selanjutnya di pekan ke-26 menghadapi Persik gitu ya, di laga kandang Persib Bandung selanjutnya. Nah, ini kemungkinan ya ada lah nanti bonus kata DDS kalau memang saya mencetak gol dan yang asisnya pemain lokal. Jadi kalau asing tidak dikasih bonus kata DDS gitu. Kalau pemain lokal oke, saya kasih bonus karena saya tahu pemain lokal memang agak sulit mencetak gol, sehingga ya bantu aja lah saya untuk mencetak gol, maka saya kasih bonus. Ya saya dikasih bonus, saya juga kasih bonus kepada kalian katanya gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.